Baik, Bang Pangi, kita langsung saja berbincang terkait dengan beberapa hal terkait dengan pelantikan pada hari ini. Mungkin dari Bang Pangi sendiri nih, pandangannya, mungkin semangat apa yang dibangun oleh Presiden dalam pelantikan ratusan kepala daerah secara serentak pada hari ini? Pertama tentu saja semangat keindonesiaan, semangat merah putih ya, semangat bagaimana apa yang disampaikan Pak Prabowo adalah mampu membantu rakyat mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi selama ini, mampu menjadi abdi rakyat dan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan, membantu masalah-masalah yang dihadapi hari-hari setiap rakyat hari ini. Jadi ini poin pertama. Poin kedua adalah momen seperti ini kan momen sepanjang sejarah ini paling monumental ya. Monumental itu dalam konteks pertama kali serentak pilkada kita, dan ini mereka juga pertama kali dilantik ada sekitar 900 orang lebih kurang, dan pertama kali juga dalam sejarah dilantik kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur. Konteks ini maksud saya bupati wali kota itu di Istana Negara, dan ini adalah fondasi sejarah yang tidak boleh dilupakan, bahwa pelantikan terbesar dalam sepanjang sejarah. Mungkin tidak hanya di Indonesia, mungkin ini adalah pelantikan kepala daerah terbesar sepanjang sejarah di seluruh dunia. Ada hampir 1.000 kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota yang dilantik per hari ini. Ini adalah tentu apa yang disampaikan poin ketiga oleh Pak Prabowo juga menarik. Mereka ini adalah orang-orang yang sudah berjuang untuk mendapatkan mandat rakyat dan kemudian dipercaya oleh rakyat. Tidak mudah persaingan dalam pilkada. Ada 5 pasang, ada 4 pasang, ada 3 pasang. Meskipun memang ada yang kotak kosong, tetapi mereka berjuang menjadi kepala daerah itu bukan dengan tangan kosong, dengan perjuangan yang tidak main-main, bukan main dan tidak kaleng-kaleng gitu pertarungannya. Kontestasinya sangat kompetitif, sangat dinamis. Dan mereka terpilih ini adalah mewakili berbagai catatan saya yang kelima adalah mewakili semua representasi dari suku, agama, kepentingan dari partai politik, dari beragam daerah, kabupaten, provinsi seluruh Indonesia. Jadi ini adalah tonggak sejarah, tonggak penting yang perlu kita banggakan, bahwa Indonesia itu adalah negara demokrasi terbesar. Tapi kita nggak tahu nanti ini setelah konteks 5 tahun ke depan pemerintahan Pak Prabowo, apakah akan ada tetap pilkada yang mereka minta kepada rakyat, mereka menyapa, menyalami, bertemu dengan rakyat, harus mengambil suara empati rakyat, menjemput suara rakyat. Nah, katanya Pak Prabowo karena pilkada ini mahal, ada kemungkinan nanti adalah pilkada ini mereka tidak lagi perlu menyapa rakyat, tidak perlu lagi turun-turun ke bawah susah-susah untuk masuk menyapa, menyalami, ketemu face to face dengan rakyat. Tidak perlu lagi karena nanti katanya akan ada pilkada langsung DPRD saja. Karena pilkada seperti ini mahal. Ketika mereka setelah dilantik, kepikiran beban bagaimana bayar hutang gitu. Saya nggak tahu nanti apakah masih akan ada pemilu nanti pilkada, apakah akan ada pilpres atau tidak nanti ke depan, kita nggak tahu. Karena kita harus tetap mengingatkan bupati, wali kota, termasuk presiden terpilih dari rahim demokrasi. Ada kemungkinan mereka juga akan menjadi otoritarian, akan mengubah sistem pemilu, akan merusak semua sistem tatanan politik dan demokrasi kita. Tapi kita masih berprasangka baik, mudah-mudahan masih ada harapan itu. Kita nggak tahu nanti hari ini, nanti dan kedepannya apakah akan ada pilkada seperti ini, apakah akan ada pemilihan presiden, apakah nanti presiden akan dipilih oleh MPR, tidak lagi dipilih oleh rakyat, kita nggak tahu. Jadi inilah mahal biaya yang dikeluarkan, tetapi hasilnya saya meyakini kok rasa-rasanya 90% atau 85% mereka ini adalah betul-betul pemimpin yang nothing tulus. Betul-betul pemimpin yang lahir dari rahim rakyat. Mereka betul-betul mau mengakar, turun ke grassroots, merumput dengan rakyat, bersama rakyat. Jadi mereka bukan pemimpin yang elitis, pemimpin yang ditunjuk, tapi pemimpin yang kemudian menjemput, datang, bertemu, dan menyapa masyarakat, kemudian mereka mendapatkan
mendapatkan kepercayaan mandat dari rakyat untuk terpilih dalam kontestasi Pilkada 2024, yaitu pilkada serentak terbesar dalam sepanjang sejarah kita. Nah, ini yang menjadi menarik, yang tonggak pendasi kebanggaan pertama kali dalam sejarah. Itu tidak boleh kita lupakan bahwa ini sangat penting. Jadi dalam demokrasi tidak selalu hanya bicara tentang mahal. Memang mahal yang kita bayarkan, tapi hasilnya juga nggak kaleng-kaleng harusnya. Nanti akan melahirkan kepala daerah yang merakyat, yang cinta pada rakyatnya, perhatian pada rakyatnya, mau turun ke bawah, mau datang bertemu rakyat. Kita nggak tahu nanti kalau seandainya kepala daerah ini mereka dipilih oleh presiden, oleh DPRD, atau oleh siapapun, betulkah mereka masih mau bertemu dengan rakyat? Mau turun ke bawah? Padahal masalah itu ada bukan di meja, tapi masalah itu ada di tengah-tengah rakyat. Masihkah mereka mau turun menyapa, menyalami, bertatap muka, face to face, belusukan bertemu rakyat? Saya kok rasa nggak yakin. Karena memang mereka lahir dari pemimpin elit. Gitu. Nah, ini adalah mudah-mudahan meskipun tidak 100% ini yang terbaik, tapi rasa-rasanya kok saya percaya bahwa mereka yang terpilih ini adalah mereka yang mendapatkan mandat rakyat karena level confident. Mereka dipercaya oleh rakyat karena trustnya bagus. Populis, kemudian punya akseptabilitas, punya kemampuan, punya kualifikasi, siap tanding, mampu dianggap mengatasi masalah yang dihadapi, punya harapan yang dititipkan kepada mereka. Rakyat percayakan kepada mereka yang terpilih ini. Dan mereka juga adalah tokoh-tokoh yang populis. Dan punya partai politik yang cukup kuat untuk menopang kekuatan mereka dalam menjalankan mandat rakyat ini. Kira-kira itu yang saya lihat dari kontestasi yang kemarin. Hari ini hasilnya dilantik secara serentak. Pertama dalam sepanjang sejarah presiden dilantik secara serentak. Maksud saya kepala daerah dilantik secara serentak. Dan tadi patut kita bangga. Kita sangat senang melihat bagaimana perwakilan dari semua agama, semua suku, etnis, dan mereka adalah orang-orang terbaik, saya pikir. Inilah proses demokrasi, karena mereka mendapatkan mandat rakyat bukan pekerjaan gampang. Perjalanannya yang sangat luar biasa kerja kerasnya, luar biasa bagaimana bertarung, tidak hanya soal logistik, tetapi mereka juga menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendapatkan mandat rakyat hari ini. Baik. Kemudian dengan pelantikan kepala daerah serentak ini, apakah presiden akan memberikan pesan khusus atau arahan khusus yang secara efektif akan tertanam kepada mereka ketika nanti mereka ini menjabat sebagai kepala daerah masing-masing lokasi? Ya, apa yang disampaikan presiden ada starting point atau keynote yang penting kita pegang tadi, bahwa Anda dipilih oleh rakyat, harus bekerja untuk rakyat, untuk kepentingan rakyat, untuk memenuhi semua janji-janji politik kepada rakyat. Apalagi nanti Pak Prabowo katanya tidak mau banyak ngomong di sini karena akan ada di Magelang gitu ya, seperti yang dilakukan terhadap menteri kemarin. Ya semi militer dikit lah, jadi artinya mereka supaya disiplin dan seterusnya. Mungkin nanti Pak Prabowo lebih banyak menyapa di situ, banyak bercengkrama, banyak diskusi gitu kan. Tetapi konteks ini saya rasa apa yang disampaikan Pak Prabowo ini kepada mereka harusnya mereka pegang untuk menjaga mandat rakyat ini, jangan disalahgunakan. Apalagi untuk Pak Prabowo kan selalu bicara dalam pidato-pidatonya kan, saya bukan lagi mazhab beliau, level beliau bukan lagi mencari kekuasaan untuk memperkaya diri, bukan hanya untuk bagaimana kepentingan untuk bisa mendapatkan keuntungan pribadi kelompok, tetapi lebih di atas itu untuk merah putih, untuk kepentingan bangsa. Untuk sebelum meninggal beliau kan mengatakan saya ingin berbuat untuk bangsa dan negara. Jadi ini juga mungkin semangat ini mestinya menular kepada kepala daerah kita supaya mereka juga bekerja bukan hanya untuk kepentingan kelompok, golongan atau partainya, tetapi juga untuk kepentingan seluruh masyarakat rakyat yang mereka wakili di masing-masing daerah. Karena apa? Karena mereka ini kan raja-raja kecil yang dibilang oleh Pak Prabowo sebenarnya. Mereka punya kekuasaan penuh
yang akan menentukan arah kebijakan dari daerah-daerah tersebut. Meskipun memang banyak juga daerah-daerah ini dananya masih ketergantungan kepada pemerintahan pusat. Karena mereka ini kan tidak mandiri, masih ada dana transfer dari pusat dalam konteks bantuan dari pemerintah pusat. Sehingga mereka harus berpikir bagaimana mereka juga, kepala daerah ini tidak hanya belanja, tapi bagaimana mandiri, bagaimana menghasilkan keuangan APBD yang cukup supaya tidak defisit. Nah, kemandirian kepala daerah untuk menghasilkan APBD yang cukup memadai, kemudian tidak terkendala dalam soal anggaran, tentu dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovatif, dibutuhkan keberanian kepala daerah tidak hanya bisa belanja saja, menunggu transfer dari pusat saja, hanya habis untuk belanja pegawai saja. Tapi mereka harus mampu betul-betul berpikir, bekerja keras, mandiri untuk menghasilkan pendapatan yang kemudian itu didistribusikan kepada rakyat untuk mewujudkan welfare state, ya, negara kesejahteraan gitu. Jadi kepala daerah ini adalah simbol dari strong leadership, pemimpin yang tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Kenapa? Karena legitimasi mereka ini dipilih secara langsung oleh rakyat. Jadi bukan dipilih oleh presiden, oleh kepala daerah. Sehingga mereka sangat kuat gitu. Kira-kira gitu. Baik, kemudian apakah pelantikan ini juga selaras dengan semangat efisiensi yang sedang digaungkan oleh presiden? Iya, semangatnya sama. Bagaimana dengan sumber daya yang mereka miliki, mereka mampu gitu untuk berbuat lebih banyak karena keterbatasan anggaran hari ini, yang mereka tidak punya banyak anggaran yang memadai, apalagi transfer ke pemerintahan daerah kan berkurang. Ada 50 triliun menurut saya, dikurangi dari dampak efisiensi. Tentu mereka harus kreatif. Bagaimana mencari sumber-sumber pendanaan yang mereka tidak ketergantungan hanya ke pemerintah pusat. Mereka harus melakukan penghematan. Itu harus dilakukan. Sekarang nggak ada pilihan, harus melakukan itu. Oke, baik. Apabila kita bicara soal penghematan atau efisiensi, saat ini kan sedang ramai efisiensi berbagai kementerian, kemudian juga di tengah efisiensi ini akan melakukan retret kepala daerah yang akan dilaksanakan di Akademi Militer Magelang. Ini bagaimana menurut pandangan Anda, Bang? Ya, intinya jangan sampai efisiensi itu tidak terukur ya. Jangan sampai juga terlalu norak efisiensi sampai listrik dimatikan, lift nggak jalan, kemudian orang nggak bisa. Itu nggak boleh juga terlalu seperti itu. Kalau memang efisiensi itu kan harus terukur, misalnya perjalanan dinas ke luar negeri, ada ATK, itu masih wajar. Termasuk mungkin hari ini untuk retret kepala daerah ini kan sebenarnya efisiensinya ya anggarannya juga tidak terlalu besar. Jadi nggak terlalu boleh kita terlalu nyinyir lah persoalan ini. Kan ini juga untuk bagaimana mereka disiplin ya. Bagaimana mereka nanti merasakan merah putih, nasionalisme mereka dibangkitkan kembali. Mungkin saya pikir ada cuci otaknya juga di sana gitu. Sebab mereka nanti terpilih tidak hanya mementingkan kepentingan kelompok, golongan, dan keluarganya. Jadi mereka dibangkitkan nasionalismenya, keindonesiaannya, kebinekaannya, bagaimana dibangkitkan kemerah putihannya gitu. Jadi mereka betul-betul bahwa ingin mengabdi, abdi rakyat. Jadi anggaran yang segitu menurut saya nggak terlalu lebay lah dibesar-besarkan. Jadi efisiensi bukan kita nggak sepakat, kita setuju harus dilakukan efisiensi, tapi harus valid, harus terukur, tidak semua kemudian mengganggu proses kehidupan bernegara gitu. Dan ini sebenarnya justru penghematannya luar biasa kan. Kalau ini kepala daerah ini dikumpulkan satu daerah di Magelang, ini dilantik 900 orang. Mungkin banyak efisiensinya yang sebelumnya ada pelantikan di setiap kabupaten kota, harus ke Mendagrinya datang, nanti ada seremonialnya. Itu justru anggarannya justru lebih besar kalau dikumpulkan ada 900 bupati kabupaten kota seluruh Indonesia. Kalau ini hanya satu lokasi kan. Jadi membangkitkan nasionalisme itu jauh lebih penting kalau kita berhitung recehan efisiensi ini. Saya mengatakan efisiensi ini jujur kita setuju mendukung, tapi efisiensi jangan
jangan tidak terukur, jangan tidak valid. Semuanya hal-hal yang seperti itu menurut saya merusak juga gitu. Efisiensi yang dalam konteks yang betul-betul memang tidak perlu gitu. Tidak perlu, dan itu dianggap anggaran-anggaran yang sontoloyo. Nah, itu memang enggak. Tapi kalau untuk membangkitkan kekompakan, semangat, mereka seperti lahir kembali menjadi orang yang betul-betul pemimpin yang strong leadership. Kenapa? Mereka ini raja-raja kecil di daerah-daerah. Perlu mereka dibangkitkan semangat mereka untuk semangat untuk keindonesiaan itu, kebangsaannya itu harus dibangkitkan supaya mereka nggak nanti terpilih rame-rame korupsi berjemaah kan. Karena kan sekarang ini mereka kan terpilih katanya kan anggarannya modalnya besar kampanyenya. Sehingga kalau mereka terpilih banyak yang kemudian tersandra kasus korupsi karena mau balikin modal. Nah, hal-hal semacam ini kan harus diingatkan nanti di retret merah putih di Magelang itu. Jangan sampai kepala daerah ini terjerat kasus-kasus korupsi. Karena mereka kemarin ngabisin uang cukup lumayan besar gitu. Nah, anggap saja itu sedekah kepada rakyat, bantu rakyat. Nah, kalau syukur-syukur kalau balik nggak apa-apa. Karena apa? Karena ini pengabdian. Kenapa kemarin ngabisin uang besar-besaran untuk menang gitu? Sementara gaji mereka, tunjangan mereka kan nggak sebesar itu. Baik, artinya Anda setuju ya terkait dengan adanya retret di Akademi Militer Magelang ini. Terutama kita melihat juga sebelumnya bahwa pada bulan Oktober lalu ada retret juga dilaksanakan di Akademi Militer itu untuk para menteri terpilih. Kemudian selanjutnya saat ini kepala daerah terpilih. Apakah Anda melihat ada sisi atau unsur militerisasi dalam retret pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto? Ya, kalau militerisasi saya nggak tahu ya, karena Pak Prabowo kan memang orangnya militer. Tapi kan tidak selalu militerisasi itu dalam pemerintahan kan mereka harus menyesuaikan. Menyesuaikan dalam konteks militer itu kalau udah jadi sipil ya nggak bisa gaya pemerintahan militer. Tapi mereka harus beradaptasi dengan gaya pemerintahan sipil gitu. Jadi saya pikir Prabowo juga paham itu. Tidak semua harus gaya-gaya garis komando gitu. Karena dia harus paham juga bahwa Indonesia ini semangat demokrasi itu tidak bisa juga dibawa-bawa gaya-gaya militer. Jadi semangat misalnya di fungsi ABRI aja kita kan bermasalah itu hari ini. Semuanya banyak pejabat-pejabat publik kita hari ini istilahnya tuh? Apa? Pejabat publik kita itu ya militer ABRI lah, banyak yang difungsi. Baik. Kemudian apakah pelantikan kepala daerah serentak ini akan mempererat hubungan pemerintah pusat dengan daerah? Bagaimana Anda melihatnya? Mestinya harusnya iya. Mestinya. Karena pemerintahan daerah ini kan dengan pemerintah pusat itu kan sejalan ya. Seharusnya. Jadi apalagi gubernur kan perpanjangan dari pemerintahan pusat. Penjangan tangan. Kalau bupati wali kota kan dia harus beririsan, sejalan, harus seirama. Meskipun mereka berasal dari partai yang berbeda. Tentu mereka harus mendukung ya program-programnya presiden ya. Tetapi banyak kepala daerah kita ini kan hasilnya kalau kita lihat ya kepala daerah dari yang ditunjuk itu apa nama istilahnya? Kemarin Apa tuh, Pak? Kepala daerah yang ditunjuk-tunjuk kemarin itu kan nggak inovatif, nggak kreatif sama sekali. Nah, mestinya kalau kepala daerah yang ditunjuk ini, yang dipilih rakyat langsung ini lebih inovatif, lebih kreatif, dan mereka harus mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat. Jadi tidak ego jadi raja-raja kecil itu. Jadi sinergi lah dengan pemerintah pusat, menyukseskan program pemerintah pusat. Jadi berbeda dengan kepala daerah LPJ ya. LPJ itu kan simbol saja, jadi kadang-kadang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu nanti konsekuensi kalau kepala daerah dipilih oleh DPRD. Persis seperti bupati, wali kota, gubernur LPJ sekarang, nggak bisa diandalkan. Dan nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena juga nggak punya kekuatan politik. Nah sekarang kita berharap mereka ini lebih kreatif, inovatif,
akan lebih loyal pada pemerintah pusat, mampu bekerja sama, sinergi, akselerasinya bagus. Karena mereka kan qualified lah, mereka adalah orang-orang yang kompeten, punya kapasitas, dan mereka adalah orang-orang yang terpilih dalam pemilu secara langsung. Tentu mereka adalah orang yang bisa diandalkan untuk menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Jadi harus sejalan dengan pemerintah pusat. Nah, makna di balik pelantikan yang hampir 900 ini dihadiri oleh hampir gubernur dan bupati wali kota seluruh Indonesia. Itu semangat bagaimana tidak lagi yang tidak seirama. Tidak ada lagi mungkin yang berbeda. Berbeda itu sangat penting juga, nggak boleh juga diseragamkan semuanya. Tetapi dalam konteks yang punya cara berpikir yang tidak komprehensif. Mungkin juga nanti penerimaan persepsi-persepsi pikiran mereka akan disamakan. Baik, Bang Panggi, kita jeda terlebih dahulu. Bang Panggi, kita akan menuju ke istana terlebih dahulu karena sebentar lagi Pak Presiden Prabowo Subianto akan melakukan pidato. Saudara-saudara, pertama-tama saya ingin ucapkan selamat atas pelantikan saudara-saudara. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat dari daerah masing-masing. Saya juga ingin menyampaikan selamat atas terpilihnya saudara-saudara menjadi kepala daerah masing-masing. Saudara-saudara, ini saya kira adalah momen bersejarah. Pertama kali di negara kita lantik 33 gubernur, 33 wakil gubernur, 363 bupati, 362 wakil bupati, 85 wali kota, 85 wakil wali kota, dengan total 961 kepala daerah dari 481 daerah. Dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Kepala Negara. Saudara-saudara sekalian, ini juga menunjukkan kepada kita sekalian betapa besar bangsa kita, dan juga bahwa bangsa kita yang demikian besar, yang keempat terbesar dari jumlah penduduk di seluruh dunia, bahwa kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, demokrasi yang dinamis. Baik, Bang Panggi, kita akan kembali berbincang dengan Bang Panggi. Bang Panggi, apakah setelah tadi kita melihat dialog ataupun pidato dari Presiden Prabowo Subianto, bagaimana tanggapan Abang? Karena merupakan ini pelantikan perdana terbesar serentak di Indonesia, dan apakah mampu mempengaruhi stabilitas dinamika politik di Indonesia? Ya, Pak Prabowo kan ngomong ini adalah momen bersejarah pada 300 gubernur kan, hampir 200 bupati, wali kota, hampir 900, itu terbesar dalam sepanjang sejarah kan. Mereka dipilih secara demokratis. Ya, mudah-mudahan Pak Prabowo juga sadar bahwa keinginan beliau untuk menggalikan DPRD ini nggak bisa lagi beliau pidato seperti itu. Demokrasi terbesar dalam panjang sejarah, ini momen penting karena ini kita tidak mudah dan kontestasi kita cukup kompetitif, sangat dinamis. Mereka terpilih secara demokratis gitu. Nah, ini kan karena memang pemilu langsung, kita pilih rakyat langsung, rakyat milih. Besok kalau ada keinginan katanya karena biaya yang mahal, begitu dilantik bayar hutang, nanti akhirnya presidennya ngomong udah dikembalikan ke DPRD lagi. Nah, pidatonya nggak bisa kayak gini lagi. Itu garisnya harus bisa diberhentikan kapanpun kan. Mungkin ya oleh kepala daerah, oleh DPRD, konflik kepentingan. Kalau sekarang kan 5 tahun mereka menjabat, nggak bisa diberhentikan kecuali mereka melakukan tindak pidana korupsi atau asusila atau hal-hal lain yang bisa diatur oleh undang-undang. Karena mereka melanggar, ya mereka akhirnya diberhentikan secara tidak hormat gitu.
Tapi mereka punya legitimate yang lebih kuat dibanding dipilih oleh DPRD. Jadi kita sepanjang sejarah kita adalah, ya ini adalah sejarah terbesar yang kepala daerah dilantik dan terbesar di dunia, baik provinsi maupun jumlahnya yang secara bersamaan dan yang dipilih secara bersamaan dan dilantik secara bersamaan gitu. Jadi ini penting pelajaran baginya, harusnya ini nyentilnya Pak Prabowo sendiri gitu, supaya Pak Prabowo jadi berpikir ulang tuh untuk mengembalikan kepada DPRD. Artinya apakah akan lebih baik dipilih DPRD atau dipilih oleh rakyat? Nanti kita lihat saja. Baik. Kalau mau lihat perkembangannya nanti ke depan apakah itu Bang baik. Bang Pangi, mungkin kita langsung ke closing statement. Bang Pangi, kira-kira harapan apa yang diharapkan untuk para kepala daerah yang terpilih atau dilakukan sumpah jabatan pada hari ini? Ya, harapan mereka sudah banyak janji politik ya. Mudah-mudahan mereka bisa mewujudkan janji-janji politiknya. Apalagi mereka ini kan punya mungkin kontrak politik dengan rakyat. Tapi di tengah efisiensi ini kan mereka harus kreatif untuk bisa tetap mewujudkan janji politiknya. Tetap bisa bekerja dengan rakyat. Mudah-mudahan mereka adalah pemimpin yang tidak elitis. Pemimpin yang mau turun ke bawah, menyapa, menyalami, bertatap muka, face to face langsung dengan rakyat. Mudah-mudahan mereka juga pemimpin yang tidak ingkar janji. Mudah-mudahan juga mereka pemimpin kepala daerah yang dipimpin karena hasil demokrasi secara kualitas, kompetitif, dan dinamis. Mereka akan melayani rakyat dengan sesungguh-sungguh, dengan nothing tulus, bekerja siang dan malam untuk rakyat, memenuhi kebutuhan hajat hidup orang banyak, tidak hanya untuk kepentingan representasi kelompok dan golongan atau keluarganya. Nah, kita berharap juga mereka bisa mensupport pemerintahan pusat, bisa kerjasama, akselerasi dengan baik, karena mereka adalah pemimpin yang siap tanding, yang qualified, dan saya pikir mereka akan bisa dianggap bekerja sama meskipun dari partai yang berbeda. Itu harapan kita. Jadi kita berharap supaya mereka jangan korupsi, apa yang diingatkan Prabowo, supaya jangan bersihkan diri, meskipun mereka dipilih secara langsung dengan biaya yang mahal, ya tetap mereka pemimpin yang tidak terjerat kasus korupsi, karena biaya pemilu yang katanya mahal itu ya itu membuat motivasi mereka untuk secara tidak langsung tersandra kasus-kasus hukum yang kemudian ya mereka akhirnya diberhentikan secara tidak hormat. Tentu nanti kita berharap mereka adalah pemimpin yang tetap bersih, tetap dekat dengan rakyat dan perhatian sama rakyat, tetap sederhana dan pemimpin yang yang disampaikan Prabowo hanya raja-raja kecil yang kemudian cenderung kebijakan, program, dan aturan-aturan yang dibuat itu merugikan rakyat. Baik. Tidak berdampak besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena tangan dingin mereka itu sangat penting untuk mampu menjadi harapan bagi rakyat, mampu mengatasi masalah yang hari-hari dihadapi rakyat, terutama kenaikan-kenaikan harga, terutama persoalan-persoalan di daerah-daerah seperti begal, judi online, kenaikan harga sembako, kemudian soal masalah tawuran dan seterusnya. Baik, terima kasih banyak Bang Pangi Syarwi Caniago selaku Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting telah bergabung bersama kami di Breaking News Indo News TV. Selamat kembali beraktivitas Bang, salam sehat. Salam sehat.